Inilah breaking news Berita Satu News Channel, saya Veronica Moniaga. Pemirsa Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT saat ini sedang menyampaikan hasil investigasi peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 pada bulan Desember 2014. Dan kini kita simak bersama penjelasan KNKT. 2015 dalam rangka acara media rilis hasil investigasi kecelakaan pesawat AirAsia registrasi PKAXC. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara media rilis siang ini, sambutan oleh Ketua KNKT kepada Bapak Suryanto Cahyono dengan hormat kami silahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu, mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu, dan rekan-rekan dari media cetak maupun media yang lainnya. Pada hari ini kami KNKT akan mempublikasikan hasil investigasi kecelakaan AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 yang mana terjadi pada tanggal 28 Desember 2014, di mana pesawat take off dari Surabaya menuju Singapura. Sesaat itu kira-kira di daerah Pangkalan Bun pesawat mengalami kecelakaan. Nah, dalam investigasi ini perlu saya sampaikan bahwa dalam investigasi kita dibagi beberapa kelompok, yaitu kelompok operasi, engineering, human factor, dan kelompok ATC. Nah, investigasi ini dipimpin oleh seorang IIC, yaitu Profesor Marjono, dan dibantu oleh investigator yang lain. Di sebelah kiri saya adalah Kapten Nur Cahyo, beliau adalah Kasubkom dari udara. Dalam kelompok engineering yang ada Bapak Oni, Bapak Masruri, dari kelompok Pak Izar, dari kelompok operasi Pak Nur Cahyo sendiri, Kapten Ertata, Kapten Prita, Kapten Santos, dan Kapten Tus. Satu lagi Kapten Khairudin. Dari kelompok human factor ada Dr. Herman, Dr. Widura, Dr. Junadi, dan satu lagi Profesor Budi Sampurno. Dari kelompok ATC adalah Pak Bahar, Ibu Rita, dan satu lagi Pak Rifai. Itulah investigator-investigator yang menyelesaikan laporan ini. Dan tak lupa kami atas nama KNKT sekali lagi kami ikut belasungkawa atas kejadian ini kepada keluarga penumpang dan korban lainnya. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu di dalam upaya investigasi kecelakaan ini, antara lain kepada Basarnas, kepada TNI AL, kepada TNI AU, kepada TNI AD, kepada kepolisian, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan beserta jajarannya. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi sesuai dengan IKO Aneks 13 bahwa tujuan investigasi ini adalah untuk pencegahan kecelakaan yang sama di kemudian hari. Dan kami jelaskan bahwa hasil KNKT tidak dimaksud untuk penuntutan. Jadi hasil KNKT adalah semata-mata hanya untuk keselamatan.
itu yang paling penting, bahwa kita harus belajar dari kejadian ini agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, untuk jelasnya penjelasan mengenai kecelakaan ini akan dipimpin oleh Profesor Marjono sebagai investigator INSAS atau sebagai penanggung jawab dari investigasi ini, dan akan dibantu oleh Kapten Nur Cahyo, mungkin juga nanti rekan-rekan dari investigator lainnya yang akan membantu kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Mungkin saya persilahkan Profesor Marjono untuk menyampaikan hasil investigasi kecelakaan AirAsia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Suryanto, Ketua KNKT. Siang hari ini kita memaparkan hasil investigasi kami yang hampir 11 bulan sejak tanggal kejadian. Suatu pekerjaan yang tidak mudah, sangat sulit, mulai dari pengangkatan beberapa puing dari dasar laut, pencarian dan salvage-nya serta pengangkutannya. Tapi bersyukur bahwa ada komponen yang vital yang dapat justru di sanalah asal muasalnya masalah. Kita selidiki itu. Jadi betul sekali Pak Suryanto mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan banyak pihak. Banyak pihak. Justru di sini juga kami belajar banyak mengenai sistem yang tanda kutip buat kami, buat penyelidik, termasuk baru pesawat yang sistemnya fly by wire. Saya tidak ingin mengatakan bahwa pesawat itu berbahaya, tidak. Kalau itu sistem yang buat kami baru kami tangani, sebelumnya tidak. Nah, untuk itu kami memang perlu waktu, dan bersyukur kurang dari 1 tahun bisa selesai. Nah, paparan ini nanti akan disampaikan oleh Kasubkon, Ketua Subkomite Kecelakaan Pesawat Udara, Kapten Nur Cahyo. Bahkan paparan akan banyak disampaikan oleh Kapten Nur Cahyo karena menyangkut istilah-istilah penerbangan yang buat saya mungkin kurang pas intonasi maupun cara menyatakannya, biarlah Kapten Nur Cahyo yang lebih pas. Bahkan nanti bila diperlukan, saudara saya Mas Oli, engineer dia, nah itu akan memperjelas masalah-masalah maintenance. Nah, waktunya singkat, paparan nanti jadi lebih banyak Kapten Nur Cahyo, Pak Oni Suryo Wibowo nama lengkapnya. Kemudian bila perlu didukung oleh yang lain, nanti akan saya tunjuk siapa yang perlu menjelaskan. Setelah paparan ini selesai, kami menyediakan waktu tanya jawab 30 menit. 30 menit, saya harap cukup itu. Silakan Kapten Nur Cahyo. Makasih. Terima kasih Pak Marjono, terima kasih Pak Asur. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Dan selamat siang rekan-rekan media. Saya tarik napas dulu. Sambil saya tarik napas, Pak Oni bisa minta tolong ditayangkan video pencarian black box, Pak. Saya atur napas dulu, Pak. Masih deg-degan nih, Pak. Atur napas. Jadi berikut akan kami sampaikan tayangan video pencarian black box untuk CZ8501 ini. Flight from the Indonesian city of Surabaya is reported missing. An Indonesian Hunt for missing AirAsia Jet's black boxes begin.
kasih Pak Oni. Demikian tadi sedikit tayangan tentang bagaimana operasi pencarian black box dibantu kapal dari Perhubungan Laut, Jadaya dan Andromeda, penyelam dari TNI Angkatan Laut, dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak lainnya. Baiklah, telah berhasilnya ditemukan kedua black box pesawat ini, maka kegiatan investigasi menjadi lebih mudah dalam tanda petik bagi kami karena kita bisa mendapatkan data-data yang kita perlukan. Berikut adalah data atau kronologis penerbangan dari data yang telah kita kumpulkan. Laporan ini sudah bisa akan ada di website KNKT, jadi nanti bisa dilihat laporan lengkapnya, termasuk lampiran lebih kurang ada 180 halaman. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana kronologis penerbangannya, hasil analisa yang telah dilakukan oleh KNKT beserta tim, kesimpulan tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dan rekomendasi keselamatan yang disampaikan oleh KNKT. Pertama akan saya sampaikan tentang kronologis penerbangan. KZ 8501 berangkat dari Surabaya menuju dengan tujuan Singapura, berangkat pada pukul 5:35 pagi, terbang pada ketinggian jelajah 32.000 kaki dan melalui jalur M365. Jalurnya adalah seperti itu. Kemudian pada pukul 6.01 waktu Indonesia Barat, pada ketinggian 32.000 kaki, pesawat mengalami kerusakan sistem yang namanya Rudder Travel Limiter Unit atau RTLU. Atas kerusakan ini, pilot melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang ada yang tertulis di dalam ECAM, Electronic Centralized Aircraft Monitoring. Kemudian problemnya hilang, pesawat masih melanjutkan penerbangan. 8 menit kemudian pada pukul 6.09, kerusakan yang sama, kerusakan kedua pada Rudder Travel Limiter Unit terjadi lagi, dan pilot melakukan sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti prosedur yang ada di ECAM. Problemnya hilang, pesawat melanjutkan penerbangan. 4 menit kemudian, kerusakan ketiga pada RTLU terjadi. Pilot melakukan sama seperti prosedur sebelumnya, yaitu mengikuti prosedur yang ada di ECAM. 2 menit setelah itu, problem yang sama muncul kembali. Problem yang keempat, problem RTLU. Setelah problem yang keempat ini atau gangguan yang keempat ini, Flight Data Recorder atau black box mencatat adanya indikasi yang berbeda dibandingkan dengan 3 gangguan yang pertama. Yang terjadi setelah gangguan keempat adalah terjadi gangguan listrik atau electrical interruption pada komputer pesawat yang namanya Flight Augmentation Computer atau FAC. Setelah gangguan pada FAC 1 dan 2, jadi di pesawat itu ada 2 FAC, Flight Augmentation Computer, dia mengatur salah satunya adalah sistem kendali pesawat atau rudder. Setelah kedua FAC ini mati, autopilot dan auto thrust ikut tidak aktif. Jadi setelah itu autopilot dan auto thrust tidak aktif. Kemudian ruddernya bergerak sebanyak 2 derajat dan mengakibatkan pesawatnya roll atau berguling dengan kecepatan 6 derajat per detik sampai dengan mencapai 54 derajat. Jadi kira-kira gambarnya 54 derajat seperti itu, seperti yang diperagakan Pak Marjono. 54 derajat. Dan selama 9 detik setelah autopilotnya tidak aktif,
tidak ada input pada kedua kemudi atau side stick yang ada di kokpit baik kiri maupun kanan selama 9 detik, sehingga pesawat mencapai roll 54 derajat. Kemudian pesawat relatif rollnya bisa dikendalikan. Namun demikian ternyata ada input yang membuat pesawat naik ke atas. Jadi ada pergerakan di side stick yang mengakibatkan pesawatnya pitching up atau hidungnya naik ke atas dengan sudut tertinggi yang tercatat adalah 48 derajat. Pada saat itu angle of attack atau sudut antara datangnya angin dan pergerakan pesawat mencapai 40 derajat. 40 derajat ini pesawat mengalami suatu kondisi di mana sudah berada di luar batasan terbangnya dan pesawat masuk ke dalam kondisi di mana dia kehilangan daya angkat atau dia mengalami stall. Kondisi ini sebenarnya sudah di luar kemampuan pilot untuk melakukan recover. Setelah itu pesawat masuk ke dalam kondisi yang namanya upset, di mana sudut kemiringan tertinggi atau sudut roll atau sudut guling tertinggi yang tercatat adalah 104 derajat. Kecepatan terendah yang tercatat adalah 57 knots dan ketinggian tertinggi yang tercatat di black box adalah 38.000 kaki. Jadi ini adalah kondisi di puncak di 38 kaki, pesawatnya mengalami roll 104 derajat. Gambarnya kira-kira seperti itu, mungkin Pak Marjono memperagakan. Ini adalah apa yang tercatat di dalam black box. Gambarnya banyak cacing-cacing, tidak terlalu kelihatan, tapi kalau kita lihat di sini, pertama ini adalah TLU-1 yang berwarna biru, 2 adalah TLU-2. Jadi TLU-1 offline disusul dengan TLU-2. Begitu dua-dua TLU ini offline, menyalakan master caution, lampu peringatan yang ada di kokpit, baik di co-pilot maupun di kapten. Kemudian terlihat di sini tercatat ada 2 indikasi di yaw damper kiri 1 dan 2. Ini adalah menunjukkan bahwa pilotnya melakukan action sesuai dengan apa yang ada di ICAM dengan melakukan reset FAC atau tombol FAC atau FAC button. 8 menit kemudian problem yang sama muncul. TLU-1 offline disusul dengan TLU-2 disusul dengan nyalanya lampu master caution. Kemudian pilot masih melakukan hal yang sama, yaitu melakukan reset di FAC button 1 dan 2. 4 menit kemudian problem yang sama muncul, TLU-1, TLU-2 master caution disusul lagi dengan pilot melakukan reset master FAC button. 2 menit kemudian problem yang sama muncul, TLU-1 offline disusul dengan TLU-2, master caution menyala. Namun demikian, indikator seperti ini tidak muncul di sini. Ini yang kita namakan tadi bahwa adanya perbedaan atau ada indikasi yang berbeda dibanding yang 3 yang lainnya. Setelah yang keempat ada sesuatu yang berbeda. Ini adalah pertop penerbangannya kira-kira sama seperti tadi dari black box. Jadi di sini adalah saat di mana autopilot dan auto thrust-nya tidak aktif. Disusul pesawatnya mengalami stall warning-nya aktif, kemudian hilang, dan setelah itu terus stall warning ini aktif sampai akhir rekaman. Di sini adalah garis ketinggian yang biru muda ini, tercatat titik tertinggi adalah 38.000 kaki, dan ini adalah rate of descent atau kecepatan naik atau kecepatan turun, di mana angka tertinggi tercatat adalah 20.000 kaki per menit atau 20.000 feet per menit. Di sini adalah
input di kemudi pilot side stick, yang merah ini adalah punyanya sebelah kiri, yang biru muda ini sebelah kanan, yang atas ini adalah input untuk roll, yang bawah adalah input untuk pitch. Kemudian ini adalah sudut pesawat, sudut guling, terekam pesawat berguling 54 derajat, kemudian kembali ke 9, kemudian kembali ke 53, dan setelah itu relatif dia terkontrol, relatif kondisinya level, namun kemudian pesawatnya roll 104 derajat. Angle of attack atau sudut serang, sudut di mana datangnya angin dengan sudut sayap pesawat mencapai 48, dan setelah itu relatif konstan di angka kira-kira 40. KNKT dari data-data yang dikumpulkan melakukan analisa, terutama hal-hal yang relevan terhadap penyebab mengapa pesawat ini sampai masuk ke dalam kondisi yang disebut dengan upset condition, di mana posisinya sudah cukup mengkhawatirkan. Kemudian dari catatan black box di sini disebut kita tidak mencatat atau tidak melihat adanya indikasi pengaruh cuaca dalam sebagai penyebab kecelakaan ini. Kemudian hal-hal seperti perizinan penerbangan menurut kami bahwa ini tidak terkait dengan penyebab kecelakaan. Untuk itu KNKT tidak mendalami hal ini. Kemudian yang dilakukan oleh KNKT adalah kita melihat catatan perawatan pesawat selama 2014. Kira-kira 12 bulan terakhir. Ditemukan dalam 12 bulan terakhir ada 23 kali kerusakan yang terkait dengan rudder travel limiter system. Beberapa komponen, tapi ada terjadi 23 kali kerusakan. Dalam 3 bulan terakhir, kerusakan ini intervalnya menjadi lebih pendek atau menjadi lebih sering. Dari rudder atau ekor yang diangkat dari dasar laut dan dibawa ke hanggar di STPI Curug, ada satu komponen yang kita selidiki, yaitu rudder travel limiter unit tersebut yang mengalami gangguan. Kita selidiki dan kita bawa ke pabriknya di Prancis, dan ditemukan adanya solder yang mengalami retakan. Retakan solder ini kemungkinan disebabkan karena posisi dari rudder travel limiter unit yang berada di ekor, di mana ini adalah ruangan yang tidak ber-AC, sehingga lingkungan kerjanya menjadi sangat ekstrim. Pada saat dia parkir di bandara, panas, dan udara di dalamnya menjadi sangat panas. Sebaliknya pada saat dia terbang, udara di luar menjadi sangat dingin, mencapai lebih dari atau kurang dari minus 50. Perubahan cuaca yang ekstrim ini yang kemungkinan berkontribusi terhadap keretakan di solder di elektronik modul dari rudder travel limiter unit. Dari data yang kita peroleh bahwa sistem perawatan yang dilakukan oleh operator saat itu belum mengoptimalkan data yang namanya post flight report. Jadi setelah pesawat mendarat, kita di kokpit bisa di print apa yang sudah terjadi di penerbangan tadi. Kalau ada kerusakan nanti bisa di print dan bisa dilihat, bisa dilakukan tindakan perbaikan. Namun demikian catatan tentang data VFR ini kurang dianalisa dengan baik mungkin istilahnya, sehingga analisanya kurang mencukupi, datanya tidak mencukupi. Kemudian di Indonesia juga belum ada aturan yang mewajibkan bagi pilot untuk melaporkan apabila dalam penerbangannya mengalami kerusakan atau gangguan, untuk dicatat di dalam buku perawatan pesawat dan untuk diperbaiki oleh maintenance. Sehingga sistem perawatan yang ada saat itu tidak berhasil mendeteksi adanya kerusakan-kerusakan yang berulang dan muncul dengan interval yang lebih sering. Dari grafik ini terlihat bahwa
Januari terjadi 1 kali, Februari 1 kali sampai dengan September. Namun kemudian di bulan Oktober terjadi 2 kali, di bulan November 5 kali, dan di bulan Desember terjadi 9 kali kerusakan terhadap radar travel limiter unit. Namun demikian ternyata kerusakan yang sama masih terjadi 4 kali dalam penerbangan 8501 ini. Bergeraknya radar sebesar 2 derajat yang menyebabkan pesawat berguling atau roll dengan kecepatan 6 derajat per detik disebabkan karena adanya gangguan listrik pada FAC. Hal ini terlihat bahwa di flight data recorder mencatat beberapa parameter atau beberapa instrumen yang diatur oleh FAC menunjukkan angka minimum dan maksimum. Ini artinya listriknya tidak sampai ke komponen tersebut. Jadi di sini tercatat tadi setelah gangguan yang keempat terjadi beberapa parameter yang indikasinya seperti sisir. Peristiwa ini atau catatan gambar seperti ini serupa dengan peristiwa pada tanggal 25 Desember di mana pesawat ini akan terbang dari Surabaya ke Kuala Lumpur dan pimpinan penerbangannya adalah kebetulan sama dengan pimpinan penerbangan 8501. Pada saat itu pesawat mengalami gangguan RTLU, kemudian engineer di darat mencabut circuit breakers untuk FAC 1 dan 2. Pada saat FAC 1 dan 2 dicabut oleh engineer tadi, terlihat juga parameter yang bentuknya seperti sisir. RTLU 1, 2 di sini juga muncul. Dan beberapa komponen yang diatur oleh FAC menunjukkan penunjukan yang seperti sisir. Penunjukan ini sama dengan penunjukan pada saat pesawat itu sedang terbang, mengalami FDR mencatat penunjukan yang serupa. Setelah itu, penanganan terhadap kerusakan dan pengendalian pesawat mengakibatkan pesawat masuk ke dalam upset condition dan di luar kemampuan pilot untuk melakukan recover. Dari investigasi ini, KNKT menyimpulkan penyebab dari atau hal-hal yang berkontribusi dalam kecelakaan ini adalah satu, adanya retakan solder pada elektronik modul di RTLU yang menyebabkan hubungan yang intermittent atau berselang atau putus nyambung, dan masalahnya berkepanjangan dan berulang. Sistem perawatan pesawat yang ada saat itu tidak mampu untuk menganalisa adanya kerusakan yang berulang dan mengakibatkan kerusakan terjadi 4 kali dalam penerbangan ini. Awak pesawat telah melakukan prosedur sesuai dengan ICAM sebanyak 3 kali terhadap gangguan yang pertama. Namun pada gangguan keempat, FDR mencatat adanya indikasi yang berbeda. Dan indikasi ini serupa dengan pada saat CBD reset pesawat berada di darat. Kemudian kesimpulan contributing factor atau faktor berkontribusi selanjutnya adalah terputusnya arus listrik pada FAC menyebabkan autopilotnya tidak aktif, auto thrust tidak aktif, dan flight control sistemnya berubah dari normal low ke alternate low. Dalam kondisi normal dengan semua sistem berfungsi baik, pesawat Airbus ini memiliki beberapa proteksi. Salah satunya proteksi bahwa pesawat tidak akan roll lebih dari 33 derajat dan beberapa proteksi, 6 proteksi lainnya. Dalam hal ini pesawat sudah masuk ke alternate low sehingga proteksi tersebut tidak aktif dan pesawat bisa roll sampai dengan 54 derajat bahkan sampai 104 derajat. Penanganan selanjutnya oleh awak pesawat dan ketidakberhasilan mengendalikan pesawat pada alternate low menyebabkan pesawat keluar dari batasan-batasan kemampuan
terbang yang mengakibatkan stall berkepanjangan dan di luar batas kemampuan normal pilot atau airline pilot untuk melakukan recover. Mungkin kalau test pilot mungkin mampu, tapi tidak untuk airline pilot. Atas kejadian ini, KNKT telah mendapatkan laporan dari Indonesia AirAsia bahwa mereka telah melakukan 51 tindakan perbaikan. 51 tindakan perbaikan atas kejadian dari kecelakaan 8501 ini. Perbaikan 22 bidang di bidang operasi, yaitu pelatihan personel, safety management system, crew resource management, dan lain-lain. 11 di bidang perawatan pesawat tentang prosedur pemanfaatan post-flight report, penanganan kerusakan yang berulang, dan lain-lain. 18 di bidang peningkatan kemampuan dalam hal meteorologi yang bekerja sama dengan BMKG, berupa pemanfaatan data, pelatihan personel, dan lain-lain. Kemudian dari hasil investigasi ini, KNKT mengeluarkan investigasi kepada Indonesia AirAsia, Dirjen Perhubungan Udara, Airbus sebagai pembuat pesawat, dan FAA dan EASA. Kepada Indonesia AirAsia, KNKT merekomendasikan agar membuat standar call-out untuk pilot pada seluruh fase penerbangan. Standar call-out adalah terminologi standar yang digunakan antar pilot dalam mengkomunikasikan suatu perintah atau suatu kondisi. Sehingga ini diperlukan agar tidak terjadi interpretasi yang salah. Kemudian KNKT juga merekomendasikan agar seluruh pilot dilatih dalam hal pengembalian kendali terutama pada fase-fase kritis, sehingga tidak terjadi kedua pilot dua-duanya mengendalikan pesawat. Jadi agar ada prosedur bagaimana mengambil alih kemudi. Kemudian kepada Dirjen Perhubungan Udara, KNKT merekomendasikan agar seluruh maskapai penerbangan agar melakukan pelatihan sesuai dengan training manual atau buku petunjuk pedoman pelatihan yang sudah disahkan oleh Kementerian Perhubungan. Yang kedua, agar KNKT merekomendasikan kepada Dirjen Perhubungan Udara agar semua maskapai memiliki sebuah sistem perawatan pesawat yang mampu untuk mendeteksi dan memperbaiki kerusakan yang berulang. Kepada Dirjen Perhubungan Udara, KNKT memberikan rekomendasi ketiga, yaitu agar ketentuan dari International Civil Aviation Organization atau ICAO Annex 6 tentang tugas pilot in command dicantumkan dalam Civil Aviation Safety Regulation dan menjadi peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu isinya adalah pilot in command shall responsible for reporting all known or suspected defect in the aeroplane to the operator at the termination of the flight. Jadi kewajiban kepada pilot untuk melaporkan kerusakan yang ada di pesawat pada penerbangan yang mereka jalani. Kepada Airbus, KNKT merekomendasikan agar membuat suatu metode yang efektif bagi pilot untuk mengatasi masalah yang berulang pada satu penerbangan dan mengurangi gangguan kepada pilot. Intinya di sini adalah agar ada suatu prosedur atau suatu metode yang membatasi kreativitas pilot agar tidak melakukan sesuatu di luar prosedur yang justru akan berdampak pada sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian kita juga minta kepada Airbus agar Airbus mewajibkan kepada seluruh pengguna Airbus di seluruh dunia agar kepada pilot Airbus diberikan training, yaitu upset recovery training. Bagaimana merecover atau mengembalikan kondisi pesawat yang mengalami upset seperti tadi. Yang terakhir, KNKT memberikan rekomendasi kepada
Federal Aviation Administration atau FAA, badan sertifikasi di Amerika, dan European Aviation Safety Agency atau EASA, badan sertifikasi Eropa, yaitu bentuknya adalah KNKT mendukung rekomendasi dari BIE Prancis. BIE adalah KNKT-nya Prancis, agar dibuat program pelatihan terkait dengan pengambil alihan kendali pada pesawat yang kendalinya tidak saling terkait. Dalam hal ini Airbus A320 adalah pesawat dengan teknologi fly-by-wire, di mana kemudi sebelah kiri dan sebelah kanan tidak terhubung, sehingga apa yang dilakukan oleh pilot sebelah kiri, pilot sebelah kanan tidak bisa lihat, tidak tahu. Begitu juga sebaliknya. Dan apabila diberikan input oleh kepada kedua kendali secara bersamaan, yang terjadi adalah penjumlahan. Artinya kalau di sebelah kanan ditarik sebesar 5, sebelah kiri ditarik 5, maka menjadi inputnya menjadi 10. Namun sebaliknya apabila yang satu didorong 5, yang satu ditarik 5, maka pesawatnya diem, hasilnya adalah 0. Makanya pesawat tidak bergerak. Ini yang meningkatkan kesulitan bagi pilot untuk mengendalikan karena tidak tahu di sebelah apa yang dilakukan. Jadi KNKT merekomendasikan kepada kepada EASA dan FAA agar program pelatihan tentang pengambil alihan kemudi ini segera dilakukan. Kira-kira seperti itu Pak Ahmad Yonti, mau ditambahkan? Sedikit saya tambahkan. Terima kasih Pak Nur Cahyo. Kelihatannya Pak Suryanto mau menambahkan beberapa informasi, terutama pada fase penerbangan sewaktu meninggalkan ketinggian 32.000 kaki, kok sampai ya ke 38.000 kaki. Silakan Pak Sur. Mungkin tadi ada yang kelewat dari Pak Nur Cahyo bahwa pesawat pada ketinggian 30. Pesawat pada saat mengalami problem setelah roll ke kiri 54 derajat dan kembali, ini masih dalam kecepatan jelajahnya. Setelah saat kembali, tapi pesawat kemudian mendongak ke atas. Nah, ini yang menyebabkan pesawat naik dari 32.000 menjadi 38.000 dengan kecepatan naik atau rate of climb itu sebesar kurang lebih 11.000 feet per menit. Nah, ini sekali lagi bukan disebabkan oleh faktor cuaca, tapi akibat perubahan sikap pesawat yang tadinya datar menjadi mendongak ke atas atau pitch up, sehingga terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Nah, inilah yang menyebabkan pesawat naik secara ekstrim. Terus kemudian hal yang perlu saya sampaikan juga bahwa yang dimaksud tadi RTLU atau RTLU, Radar Transmitter Limiter Unit, itu sebetulnya kalau terjadi kerusakan itu tidak ada masalah. Jadi bukan safety related. Jadi selama penanganan masalah LTLU ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, pesawat aman-aman saja. Tapi yang tadi dijelaskan Pak Nur Cahyo, pada problem yang keempat dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang tertera di dalam ECAM atau tidak sesuai dengan penanganannya 3 problem sebelumnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, RTLU ini adalah sebetulnya tidak signifikan problem ini. Dibiarkan nggak ada masalah. Cuman mungkin ini nanti dari human factor bisa, kenapa pilot melakukan hal yang berbeda, karena di dalam ingatannya waktu tanggal 25 itu si PIC-nya atau kaptennya melihat teknisi melakukan
resepsi waktu di Surabaya. Terus satu lagi yang dimaksud dengan stall itu adalah pesawat kehilangan gaya angkat. Jadi dari ketinggian kurang lebih 30.000 sampai ke dasar, pesawat itu jatuh seperti ini. Jadi relatif hidungnya datar, wingnya level, sehingga seolah-olah pesawat seperti normal. Dan pramugari juga merasakan seolah-olah pesawat masuk di dalam kondisi cuaca buruk, agak bergetar. Nah, bergetarnya ini dikarenakan sayap mengalami stall atau kehilangan daya angkat. Jadi pesawat dari atas begini terus, karena stall, pesawat tidak bisa ditukikkan ke bawah, karena yang di belakang sini sudah tidak ada gaya angkatnya, sehingga pesawat tidak bisa untuk mengatasi stall tidak bisa ditukikkan ke bawah. Nah, inilah yang dimaksud tadi dengan upset recovery training, supaya pilot diajarkan juga untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Satu lagi masalah setelah FAC 1, FAC 2, terus autopilotnya sistemnya sudah tidak aktif, dan auto thrust itu yang mengatur untuk gaya dorong pesawat. Ini menuju dari normal law menjadi alternate law, artinya pesawat diterbangkan secara manual. Jadi komputer sudah tidak memprotek lagi, tapi seperti yang diceritakan Kapten Nur Cahyo, bahwa kalau pesawat miring dengan kecepatan kurang lebih waktu kecepatan jelajah tidak bisa lebih dari 30 derajat, itu kalau di dalam kondisi normal law, tapi begitu masuk alternate law, semua proteksi ini hilang. Jadi pesawat kembali kepada basicnya. Nah, mungkin untuk bisa memperjelas, mungkin bisa ada simulasinya? Enggak? Oh iya, kira-kira itu Pak Marjono, silakan. Maaf, saya tambahkan sedikit informasinya dari Pak Sur. Jadi ketika pesawat stall, pesawatnya posisinya begini, kemudian begitu. Biasanya pada pesawat yang manuvernya memang mau turun, itu ordernya sekitar 1.500 feet per menit kalau normal, 2.000 maksimum kalau namanya emergency descent 6.000 feet per menit. Ini sampai 20.000 feet per menit. Kemudian pernah turun dan terus menerus sekitar 12.000 feet per menit, itu pun sangat tinggi. Itulah kondisi stall yang dialami, dan itu memang sukar di recover. Baik, saya kira presentasi cukup. Sekarang saatnya pertanyaan dan jawaban. Question and answer sebentar. Kita harus gini, saya mungkin main sebagai moderator, menunjuk siapa yang bertanya. Nanti, tenang. Pertanyaan yang diulang akan saya katakan itu tadi sudah ditanyakan. Dan pertanyaan boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk yang bahasa Inggris tentunya akan saya terjemahkan atau kawan-kawan saya di sini akan menerjemahkan. Tapi sebelumnya saya mengundang Pak Oni untuk duduk di sini. Tolong bawa kursi masing-masing. Pak Oni, mau di situ ada speaker? Oke, Pak Oni akan menjawab di sana. Nanti saya ngatur siapa yang mau jawab. Dan mungkin ada juga investigator yang lain yang mungkin akan menjawabnya. Satu, silakan. Nanti. Pak, jadi ini permasalahannya juga ada juga di maintenance Pak ya. Apakah itu bisa atau ini sistem glitch atau itu tidak sengaja? Apakah RATLU modul ATLU itu selalu sampai tempat digunakan sama yang kedua mengenai pergerakan di side stick itu bisa lebih dielaborasi Pak, pergerakan side stick itu apakah ada hubungannya juga
dengan yang tadi rekomendasi untuk FAA, untuk non-couple, terima kasih banyak. Baik, saya akan menjawab dulu pertanyaan pertama. Apakah ada kaitan dengan maintenance? Sistem atau manajemen maintenance? Ya, tentunya tidak disengaja. Bahwa sistem yang ada pada saat itu tidak berhasil atau tidak mengidentifikasi bahwa kerusakan itu berulang. Nanti dulu, itu sistem waktu itu di AirAsia, Indonesia AirAsia. Hanya itu, ini sistem menurut Airbus. Nah, adakah kejadian serupa di Armada? Ya, tidak. Tunggu Pak, ini khas. tunggu Pak, mungkin Pak Oni bisa cerita TFU Pak. Ya, silakan Pak Oni. Berdiri Pak Oni. Maju Pak Oni, maju. Baik, tadi kaitan menyambut dari Pak Daryo bahwa kerusakan yang terjadi pada pesawat ini menurut Airbus sebetulnya sudah dideteksi dan pesawat ini juga sudah mendapatkan perbaikan yang terbaru yang dari Airbus. Itu ada yang namanya technical follow up yang di Airbus itu diberikan 2 kali. Yang pertama di tahun 1993, yang kedua di tahun 1996, yang close di tahun 2000. Nah, pesawat yang mengalami kejadian ini sudah mengalami upgrade. Namun demikian, Airbus juga menyadari bahwa memang masih ada kejadian yang sama pada beberapa armada di luar negeri. Sehingga mereka telah melakukan beberapa riset. Cuma memang belum diberikan kepada operator saat itu. Nah, alhamdulillah pada saat kejadian ini mereka juga aware dan mereka telah menerbitkan TFU atau Technical Follow Up yang ketiga. Meskipun judulnya berbeda, yang 2 pertama itu terkait dengan elektronik modul yang tadi disampaikan oleh Kapten saya dan Profesor Marjono. Yang ketiga ini kaitannya dengan mechanical. Tetapi mechanical ini tidak dikotong juga oleh elektronik modul, sehingga mereka secara prinsip memang juga melakukan perbaikan pada sistem secara menyeluruh. Itu penjelasan mengenai TFU. Terima kasih. Sekarang mengenai statistik, silakan. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kemudi di Airbus A320 ini berbeda dengan kemudi yang ada di Boeing yang masih pakai setengah lingkaran. Jadi mereka menggunakan stick seperti joystick di game. Adanya punya kapten ada di sebelah kiri, punya co-pilot ada di sebelah kanan. Yang disebut dengan uncoupled adalah bahwa pergerakan yang terjadi di stick sebelah kiri tidak akan menimbulkan pergerakan di sebelah kanan. Sehingga kalau salah satu pilot ingin mengkoreksi pilot lainnya, dia tidak tahu yang di sebelah itu sedang melakukan apa, karena dia tidak bisa merasakan. Kalau di Boeing, begitu belok kiri, yang kanan membelokkan, yang kiri punyanya yang kiri ikut belok, karena memang terhubung. Nah, kebetulan di sini tidak terhubung sehingga tidak tahu. Nah, ini tentunya kami melihat bahwa untuk perbaikan perlu ada strategi khusus terhadap alat kemudi yang bentuknya seperti ini dengan prinsip seperti ini. Maksud saya dalam insiden ini, mengapa sehingga rekomendasi itu Pak? Apa yang terjadi sehingga waktu itu sticknya itu berubah sehingga pesawat naik? Terima kasih. Dalam hal ini yang terjadi adalah penerbangan ini bertindak sebagai pilot flying atau yang menerbangkan pesawat adalah co-pilot. Dan sang kaptennya bertindak sebagai pilot monitoring.
Jadi dia melakukan radio komunikasi, membaca checklist, membaca prosedur, dan lain-lain. Nah, setelah pesawat mengalami roll 54 derajat dan seterusnya, kemudian kapten juga ikut berusaha untuk merecover. Sementara co-pilot juga masih berusaha menerbangkan. Di sini terlihat tidak efektif karena apa yang dilakukan kapten seperti tadi saya sampaikan adalah sistemnya penjumlahan. Kaptennya dorong, co-pilotnya narik, hasilnya 0. Dan sehingga upaya untuk recover yang mereka lakukan menjadi kurang efektif karena ada faktor, ada input kepada side stick atau kepada kontrol dari tempat lain. Sehingga ini yang mengapa rekomendasi itu kami keluarkan. Apa itu yang menyebabkan stalling jadinya, Pak? Tidak. Beda, ini adalah dalam upaya recovernya. Sedikit saya tambahkan, Pak. Tadi ketika pesawat mulai mendongak ke atas begini, sejak itulah stick sebelah kanan kepunyaan co-pilot itu berada di posisi paling belakang, artinya ditarik terus-menerus sampai pesawatnya jatuh. Nah, di sebelah kanan sementara kaptennya menggerak-gerakkan untuk merecover, tapi yang di sebelah kanan ini secara tidak sengaja posisinya adalah menarik terus atau istilahnya pitch up, hidungnya dinaikkan terus, secara tidak sengaja ketarik terus. Jadi sehingga pesawatnya mengalami ke atas. Waktu begini stick yang sebelah kanan itu juga dalam posisi ke belakang. Nah, inilah yang dimaksud Kapten Nursyah tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh sebelah kanan tidak bisa diketahui oleh sebelah kiri. Maka KNKT merekomendasikan harus ada suatu cara supaya kondisi ini tidak terjadi. Baik Pak Sur, sebentar. Pertanyaan pasti akan banyak, tapi waktunya hanya 30 menit. Silakan dari sebelah sana, yes please. Pak, konfirmasi Pak, apakah ini secara keseluruhan pertama bisa dibilang ini human error? Yang kedua saya mau... Tolong dibaca laporan kami. Oke, penyelidik manapun di seluruh dunia, kecuali media, tidak akan menyatakan human error, tidak akan menyatakan itu, sebab itu blaming. Misalnya salah desain itu juga human error, tapi toh manusia itu secara manusiawi ya Tuhan aja membolehkan kita berbuat salah. Ya. Yang kedua Pak, dari semua rekomendasi ini kebanyakan itu rekomendasinya terkait dengan pilot dan pada saat mereka sudah airport. Yang masalah perawatan dan di darat itu hanya sedikit porsinya. Saya mencatat beberapa di situ. Nah, padahal di sini di dalam lembar yang kedua dikatakan retakan solder, kemudian arus listrik, dan itu sangat teknikal, dan itu nenek moyang masalahnya itu ada di darat. Ya kan? Nah, bagaimana KNKT sudah memberikan rekomendasi kepada Airbus sebagai pabrikan, kepada operator, dan Airbus 320, 319 family ini populasinya banyak sekali di Indonesia dan akan banyak lagi di masa depan. Tanggapan KNKT bagaimana? Mereka melakukan tindakan-tindakan perbaikan, bahkan rencana perbaikan selanjutnya belum dipublish. Jadi belum selesai, mereka sedang melakukan Airbus-nya. Baik itu, silahkan dari sini. Saya enggak, oke, please. Yes. After this investigation, and since you proved that there was a problem in the aircraft, if the flight crew was not able to do this to solve the problem, if you will ask any additional conditions for AirAsia operate in Indonesia. Jadi pertanyaannya, sebentar, saya mau menerjemahkan kok sudah di stop. Jadi pertanyaannya, ada kesulitan sehingga awak pesawat tidak bisa mengendalikan itu. Tindakan apa
yang kami rekomendasikan tentu saja adalah training bagi awak pesawat untuk menghadapi apa yang disebut upset condition. Jadi sikap pesawat yang di luar normal. Yes, okay, yes. Indonesian first. Well, in order to overcome that problem, namely difficulties in overcoming or to recover from upset condition, first we recommend all commercial pilots higher than a certain weight of airplane should be trained in upset condition, how to recover from it. Yes. Of course, from the Airbus to the Airbus, we expect improvement in overcoming the repetitive problem. Thank you. No, otherwise I will stop the discussion. Please give me chance to give him chance or to give him. Okay, please. Two questions to both. First one is related to maintenance, and the second one is about training. No, I could not. First one is related to maintenance, and the second is to training. My first question about maintenance. Hi, Kanu from Reuters. I have two questions, one about maintenance and the other one is about training. The first question I have is why, if there was a repeated problem in one of the components, why was this problem not identified over 1 year and fixed? And my second question is, who pulled the circuit breaker on the FAC? And we reported earlier this year that it was the pilot who pulled it. And was it possible for the pilot or for whoever pulled the circuit breaker to pull it while being in their seat? Or did they have to stand up and get out of their seat to pull the circuit breaker? So two questions, yeah? Two questions. Yes. First question, I asked my friend Pak On again, yes. Please, why? No, first. The first question is concerning why they failed to identify that it was repetitive problem. Kenapa mereka kok nggak bisa mendeteksi bahwa itu adalah problem yang berulang. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Baik, dari sisi bahasa Indonesia dulu. Mengapa pada saat itu operator tidak mendeteksi adanya repeated problem yang frekuensinya menjadi semakin sering di akhir penerbangan. Dalam pesawat ini, pesawat Airbus didesain cukup bagus untuk memberikan pemahaman kepada para maintenance engineer untuk mengetahui problem yang terjadi selama penerbangan. Problem tersebut dicatat dalam suatu alat yang kemudian printernya itu namanya post flight report. Ceritanya cukup panjang, cukup sampai di post flight report. Di akhir penerbangan, ketika pesawat sudah mendarat, pesawat berada di darat, rolling, 2 menit kemudian, maka printer ini akan mencetak seluruh kerusakan yang terjadi pada pesawat. Airbus merekomendasikan kalau terjadi kerusakan yang dicatat oleh alat ini, maka maintenance engineer harus segera melakukan perbaikan. Tindakan ini sudah dilakukan oleh AirAsia. Mereka sudah melakukan perbaikan seperti apa yang diperintahkan oleh post flight report. Namun demikian, tadi tercatat ketika Kasubcom memberikan penjelasan bahwa sistem perawatan yang berada di operator pada saat itu tidak memasukkan catatan di akhir penerbangan ini dalam sistem analisis maintenance management di operator tersebut.
Sehingga semua problem yang berada di catatan itu, meskipun sudah dilakukan perbaikan dan soft, itu tidak tercatat di dalam buku perawatan mereka. Sehingga pada saat suatu unit yang mengevaluasi seluruh problem ini yang terjadi selama pesawat ini beroperasi, terlewatkan pada catatan-catatan yang kecil tadi. Sehingga pada saat terjadi berulang-ulang, karena catatan tadi tidak dimasukkan dalam bahan analisis, maka problem yang repeating itu tidak terdeteksi. Saat ini operator sedang melakukan perbaikan. Mereka menempatkan satu unit khusus untuk memasukkan seluruh catatan penerbangan, apakah itu PFR, apakah itu catatan pilot, apakah catatan engineer, apakah catatan maintenance schedule dalam sistem mereka, sehingga secara komprehensif mereka saat ini sedang melakukan perbaikan dan nanti akan kita lihat dalam kompetisi follow up-nya. Itu Pak bahasa Indonesia-nya. Yes, English. Sorry. I think the English translation is already there. Okay, in general, the maintenance management at that time as such that it did not record all the problem. Even some PFR print was not rewritten. Post-flight report, sorry, was not recorded manually. On the second, and then of course now they improve it. On the second question, Captain Cahyo, please, do you remember? Do you remember the question? Yes, okay, please. Okay, I think the second question is related to whether or not any evidence of CB being pulled. Indonesia, jadi bahwa apakah pertanyaannya tadi kira-kira apakah ada bukti bahwa memang CB-nya dicabut, kalau menyabut siapa yang nyabut, kemudian kalau mau nyabut apakah dia bisa melakukan dari tempat duduknya. Sayang sekali kita tidak pasang kamera di kokpit, jadi kita tidak bisa melihat apakah benar CB-nya dicabut dan siapa yang cabut. Makanya tadi kita sampaikan bahwa yang tercatat di FDR indikasinya mirip dengan pada saat dicabut. Apakah dicabut? Kita tidak bisa memastikan. Kemudian seandainya, sekali lagi, seandainya seorang pilot ingin sedang duduk di kokpit dan ingin mencabut CB, kebetulan masing-masing FAC memiliki 2 CB. Satu FAC 1 CB-nya 2, FAC 2 CB-nya 2. FAC 1 CB-nya berada di overhead panel, di panel di atas kepalanya pilot. Kalau pilotnya cukup jangkung, itu dari tempat duduknya bisa mencabut FAC 1 CB. Jadi FAC 1, dua-dua CB bisa dicabut dari tempat duduk. Namun demikian FAC 2 itu CB-nya lokasinya ada di belakang tempat duduk co-pilot. Jadi co-pilotnya yang nyabut, dia miring begini pun akan susah. Kemudian kalau kaptennya yang duduk di kiri mau mencabut, maka dia harus berdiri. Tapi sekali lagi saya sampaikan, seandainya pilotnya punya keinginan mencabut, dalam penerbangan ini kami kurang bukti apakah benar CB-nya dicabut. Tapi intinya bahwa indikasi yang tercatat bentuknya mirip. So, do I have to say in English? Yes, please. So, the question was whether or not the CB was being pulled, and if it's so, who did that? If any pilot wanted to pull the CB, do they have to leave the control seat? Okay, as I mentioned before, that we do not have strong evidence, I mean like a visual evidence that
somehow one of the pilot has pulled the CB. However, the thing that we can definitely confirm is the parameter of the recorded on the FDR, well, it's have a similar signature with the occurrence on the 25th of December when the CB was being pulled on the ground. But then we do not have the strong evidence of in this accident flight, the CB was being pulled. And then the FAC CB, each FAC, they have 2 circuit breakers. So FAC 1 has 2 circuit breakers, FAC 2 has 2 circuit breakers. The FAC 1 circuit breaker is located at the overhead panel. If a pilot tall enough, and once again, if the pilot desired to pull the CB from the position he sit, and the captain especially, because the FACCB located at the overhead on the left side. So if the pilot was tall enough, he may reach the circuit breakers on the overhead panel and pull the CB. However, for the FAC2, it's located behind the co-pilot seat. If the pilot sitting on the left seat wants to pull the circuit breakers, he has to leave the control seat to be able to pull the CB of FAC2. And if the co-pilot wants to pull the CB, I think with their position, even with he moved back the seat, still I think he won't be able to reach the CB. So for the FAC2, the pilot should leave the control seat. Sorry, the pilot or the co-pilot? The pilot or the co-pilot had to leave the seat? Moment, please. May I speak? Yes. May I speak first? Okay. Pak Ketua, Mr. Suryanto asked me to add some additional information. There is evidence that the CB was reset. Reset means out and in again. Similarity with CB in our homes. Maybe there is a short circuit in one of our installation, or maybe the current was too large. For instance, we use the iron this shirt, and then for instance, the toaster. Then unintentionally by the owner, the circuit breaker will drop off. But here you have to pull it to push up again to make it on again. Here is quite similar to that. So it must be someone, but we don't have any evidence who did it. Thank you. Please. Pak, pertanyaannya ini Pak, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa kalau tes pilot ini mampu mengendalikan, dan kemudian tapi kalau airline pilot ini di luar kemampuan mereka. Kemudian Bapak juga sempat mengatakan bahwa seharusnya ada training untuk kondisi upset condition. Jadi pertanyaan saya, apakah ini sebenarnya ada yang pilot bisa lakukan dalam mengatasi keadaan ini jika dia sudah well trained? Itu sebenarnya bisa atau tidak. Yang kedua adalah mengenai tadi yang letak soldernya. Bapak mengatakan itu diposisikan di ruangan yang ekstrim, panas-panasan dingin-dinginan. Dan itu apakah itu ternyata semua pesawat-pesawat yang lain itu keadaannya berarti banyak kejadian seperti itu? Okay, Captain Rucayo, please answer the first question. Oke, terima kasih. Tentang recover di upset condition. Kalau tes pilot bisa tidak? Ada dua tahap dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah tahap awal, pertama kali autopilot mengalami kerusakan. Kemudian pesawatnya mulai berguling 54 derajat.
pada saat ini dengan kecepatan pesawat yang ada masih dalam kecepatan jelajah seperti disampaikan Pak. Ya, demikian tadi penyampaian dari tim investigasi KNKT terkait dengan hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 beberapa waktu lalu dengan rute penerbangan Surabaya ke Singapura. Ada beberapa temuan dari tim KNKT di mana sempat menjelaskan kronologi dari jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Pesawat tersebut berangkat pada pukul 5:35 waktu Indonesia Barat dengan tinggi jelajah 32.000 kaki dan jalur M365. Dan pada pukul 6:01 di ketinggian 32.000 kaki, pesawat mengalami rusak sistem, yaitu di bagian RTLU, yaitu Radar Travel Limiter Unit. Dan pilot pada saat itu melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian pada pukul 6:09 atau 8 menit kemudian kerusakan yang sama pun terjadi dan pilot melakukan atau mengambil tindakan yang sama yaitu sesuai prosedur yang ada. Hal tersebut berulang hingga 4 kali dan pada kejadian keempat kalinya FDR mencatat ada indikasi gangguan dan terjadi gangguan listrik pada FAC. Nah, ini menyebabkan kemudian autopilot dan autothrust tidak aktif yang mengendalikan pesawat sehingga tetap berada dalam posisi seimbang. Karena tidak adanya kemampuan untuk menyeimbangkan pesawat sehingga radar sendiri bergerak 2 derajat yang mengakibatkan pesawat berguling 6 derajat per detik sehingga berada pada posisi rolling 54 derajat dan ini masih dalam kecepatan jelajah. Namun dalam kondisi tersebut ada pergerakan side stick sehingga menyebabkan pesawat menukik naik atau hidung pesawat naik sekitar 40 derajat membuat pesawat berada pada posisi yang melampaui batas penerbangan atau upset condition dan ini di luar kemampuan pilot dalam melakukan recover. Dalam kondisi tersebut pesawat berada dalam kemiringan dengan sudut guling 104 derajat dan puncak ketinggian dari 32.000 kaki menjadi 38.000 kaki. Dalam kondisi yang tidak bisa dikendalikan, pesawat akhirnya jatuh. Dan ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh tim KNKT baik terhadap AirAsia dan juga kemudian perhubungan udara dan juga Airbus. Terhadap AirAsia, KNKT merekomendasikan 51 langkah perbaikan. Di antaranya kemudian baik perbaikan sistem, perbaikan bidang pelatihan personil dan juga perbaikan dalam hal perawatan ataupun juga maintenance. Sementara untuk Airbus sendiri diberikan rekomendasi untuk membuat atau menciptakan metode efektif bagi pilot untuk menyelesaikan masalah yang memang cenderung berulang terjadi maupun meskipun hal tersebut tidak tercatat secara langsung. Dan kemudian terhadap pihak Dirjen Perhubungan Udara sendiri dari pihak KNKT menganggap bahwa selama ini tidak ada monitoring yang cukup signifikan terkait dengan kesalahan yang terus berulang sehingga kemudian mereka meminta adanya monitoring yang lebih detail terhadap kesalahan yang sering dialami oleh pesawat dan ini dihimbau terhadap semua maskapai penerbangan khususnya yang ada di Indonesia sendiri. Dan memang dalam pencatatan yang ditemukan FDR selama melakukan investigasi, kesalahan terhadap sistem RTLU ini sendiri sempat dialami beberapa waktu lalu, yaitu pada tanggal 25 Desember 2014, di mana pada saat itu pesawat gagal take off dengan rute Surabaya menuju Kuala Lumpur dan tim teknis melakukan hal atau mencari solusi dengan melakukan riset terhadap FAC. Hal tersebut sempat dilakukan oleh pilot pada saat kecelakaan pesawat QZ8501 rute Surabaya Singapura. Namun hal itu tidak kemudian menjadi solusi karena sudah terjadi gangguan listrik dan gangguan sistem pada kemampuan autopilot dari pesawat tersebut. Oleh sebab itu dari KNKT juga meminta agar dari semua maskapai kemudian melakukan pelatihan penerbangan manual khususnya dalam fase ataupun juga kondisi kritis. Dan demikian breaking news berita 1 News Channel, saya Veronica Muniaga. Sampai jumpa.